Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah terus kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tahun ini kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Miladiah dalam kesempatan momen menjelang buka puasa renungan Ramadan. Kami menyampaikan judul Marhaban ya Ramadan. Salawat dan salam patut terus kita perbanyak membasahi bibir dan mulut kita dengan salawat, insyaallah syafaatnya kita dapatkan pada saatnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, rasa bahagia dan bangga Allah memperpanjangkan usia kita. Kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang begitu istimewa, begitu mulia, bulan suci Ramadan. Sepandang bulan suci Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain yang datang sekali setahun. Tapi nilai dan apa yang kita bisa dapatkan di bulan suci Ramadan, berbagai amalan ibadah sedikit berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bahagia, menyambut saja sudah dapat bonus pahala, apalagi mengerjakan seluruh rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan. Karena itu izinkan kesempatan yang baik ini menjelang buka puasa kami menyampaikan beberapa keistimewaan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Pertama, hanya di bulan suci Ramadan dianjurkan kita berpuasa 1 bulan penuh. Di bulan-bulan yang lain itu tidak diwajibkan sampai sebulan atau hari-hari yang telah ditentukan dan sifatnya adalah puasa sunnah, kecuali bagi ibu-ibu yang menggadah puasa. Tidak dengan bulan suci Ramadan, sebulan penuh yang diperintahkan kepada kita orang-orang beriman yang dipanggil untuk berpuasa 1 bulan penuh, sebagaimana puasa yang telah dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Kita menjadi pelajaran penting dari ibadah puasa yang kita lakukan hari ini, karena ada pelajaran ibadah puasa pada umat-umat terdahulu. Yang kedua, kita paham betul di bulan suci Ramadan ada 1 malam yang diberikan bonus spesial, yaitu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar hanya kita dapatkan pada bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak ada disebut dengan Lailatul Qadar. 1 malam melaksanakan ibadah senilai dengan 1000 bulan. Ini sangat luar biasa. Karena itu mari kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar melalui membumikan amalia-amalia setiap malam, membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, dan memanjatkan doa-doa agar hajat-hajat kita bisa dikabulkan Allah SWT. Dan kemuliaan yang ketiga dalam bulan suci Ramadan adalah Al-Quran diturunkan. Dalam sejarah peradaban Islam, Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan. Karena itu bulan suci Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Nah, semangat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan patut dinaikkan. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak sebaliknya menunggu waktu ruang membaca Al-Quran, tapi menyediakan waktu yang semaksimal untuk kita membaca Al-Quran. Meskipun membaca Al-Quran tidak harus di bulan suci Ramadan, tapi ada nilai historis yang sangat erat hubungannya. Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka tidak heran kepada umat Islam begitu tiba waktu atau pada saat bulan suci Ramadan, grafik membaca Al-Quran terus naik. Dan saya kira ini tradisi yang baik untuk dipertahankan, untuk terus dilakukan, karena menjadi bagian dari histori sejarah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan keistimewaan berikutnya atau keistimewaan keempat, kita juga salah satu ibadah salat, selain salat 5 waktu, kita dapatkan salat tarawih asal di bulan suci Ramadan. Bagi umat Islam, meskipun rajin ibadahnya di luar bulan suci Ramadan, ketika dilakukan salat tarawih maka salah dan salatnya tidak ada artinya. Meskipun salat itu rujukan pertama dari semua ibadah dalam perspektif Islam. Bahkan di dalam berbagai riwayat disebutkan salat itu dihitung pertama amalnya. Ketika salatnya baik, maka alhamdulillah akan yang lainnya ikut jadi baik.
Nah, tetapi kalau dia kerjakan salat tarawih di luar bulan Ramadan, maka dipastikan salatnya tidak akan ada nilai. Karena salat tarawih itu sunnah sekalipun hanya bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Karena itu kami menghimbau kepada umat Islam, khususnya di Sulawesi Utara, mari kita manfaatkan, menjaga salat tarawih kita dengan sebaik-baiknya. Lalu yang berikut, keistimewaan yang berikut yang luar biasa yang bisa kita dapatkan adalah dikabulkannya doa-doa. Seluruh hamba Allah, seluruh umat Islam, seluruh orang yang beriman yang memanjatkan, mengetuk pintu langit di bulan suci Ramadan, insya Allah tidak ada hijab yang akan langsung diterima oleh Allah SWT. Karena itu mari kita menyiapkan doa-doa terbaik kita untuk keselamatan diri kita, keluarga, bangsa, dan negara. Agar bulan Ramadan kali ini memberikan makna tersendiri bagi kita semua, bisa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Dan keistimewaan yang berikut atau yang keenam adalah pintu-pintu kejahatan belenggu atau ditutup, dan pintu-pintu kebaikan akan terus dibuka. Karena itu kita manfaatkan sebaik-baik mungkin dengan penuh ibadah kepada Allah SWT, membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita, dan sekaligus memperbaiki perilaku keseharian kita dengan sesamanya, sehingga dekat rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan, terutama meraih bahwa pintu-pintu kejahatan akan ditutup dan pintu-pintu kebaikan akan terus dibuka, bisa kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. Karena pintu-pintu kejahatan itu ditutup dan pintu-pintu kebaikan dibuka, ini pun bisa kita dapatkan selama bulan suci Ramadan. Karena itu kepada umat Islam kami mengajak, mari kita memanfaatkan ini dengan penuh bahagia, penuh dengan happy. Kita panjatkan doa-doa terbaik, mudah-mudahan nanti Allah SWT bisa dikabulkan. Dan keistimewaan yang terakhir yang dapat kami sampaikan kesempatan ini, bahwa hanya di bulan suci Ramadan yang kita mendapatkan pahala ganda, pahala bonusnya dilipat gandakan. Satu amal ibadah sunnah setara dengan bonusnya kita dapatkan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Nah, karena itu dengan lipat gandakan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, maka kepada umat Islam kami menghimbau, mari terus kita memperhatikan kebaikan-kebaikan kita. Apapun sekecil kebaikan yang kita lakukan, nilainya sangat besar. Sekali saja sunnah kita lakukan setara dengan wajib dan seterusnya. Karena itu mulut kita, hati kita, mata kita, dan seluruh bentuk badan kita ikut berpuasa agar kualitas ibadah puasa bisa kita raih. Kekhawatiran Rasulullah SAW menyebutkan kepada umatnya, yang khawatirkan adalah jangan karena hanya lapar dan haus yang dapatkan dari ibadah puasa itu, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu karena mulutnya karlota, mulutnya suka cerita aib orang, mulutnya suka perhatikan orang, termasuk seluruh jiwa raga kita. Karena itu kepada umat Islam, mari kita rawat puasa kita, puasakan diri kita secara totalitas. Mulai dari hati, dari pikiran, dari rasa pandangan kita, sejenak berhenti untuk memperhatikan hal yang di luar sifatnya keburukan, termasuk keburukan orang. Meskipun itu betul dilakukan, tetapi unsur itu akan dapat mengurangi ibadah puasa kita, terutama pahala kita. Kita tahu bahwa ibadah puasa bukan karena pahalanya, tapi karena perintah Allah. Tetapi pada saat itu menjadi bagian dari ekosistem antara pahala dan perintah Allah, dan kita merebut kedua-duanya. Karena itu mari kita jaga hati kita, kita jaga lidah kita, mulut kita, mata kita, dan telinga kita, agar ikut berpuasa, sehingga kita bisa diantarkan pada satu saatnya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun adalah tujuan akhir dari ibadah puasa. Demikian renungan ini kami sampaikan kepada umat Islam Sulawesi Utara. Kami menyampaikan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima insya Allah SWT. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله